Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 1-11 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 24-30 September 2023. Bunyinya sebagai berikut. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, banyak orang yang belum memahami doktrin, ajaran atau dogma, khususnya doktrin atau ajaran tentang penebusan. Doktrin atau dogma adalah soal apa yang harus kita percayai. Selama ini saya berasumsi bahwa sebagai orang Kristen, kita sudah tahu tentang apa yang harus kita percayai. Namun ternyata asumsi saya itu salah. Ada dua tokoh pernah bercakap, satu seorang ilmuwan, seorang doktor, dia berdiskusi dengan seorang pendeta. Ilmuwan ini sebenarnya ingin sekali untuk percaya, tetapi dia tidak bisa percaya. Ia bertanya ke sana kemari, tetapi tidak satu pun dari jawaban-jawaban yang ia terima itu masuk akal atau dapat diterima oleh akal sehat. Antara lain dia bertanya begini, Pak Pendeta, apa sih artinya kalau orang Kristen itu percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia? Orang mengatakan ini adalah esensi atau inti dari kepercayaan Kristen. Kalau mau jadi orang Kristen, ya harus mempercayai ini. Tetapi bagaimana saya dapat mempercayainya kalau saya tidak dapat mengerti? Tentu saja pendeta itu bertanya, apa yang tidak dapat Anda mengerti? Dan kembali dijawab oleh doktor itu, yaitu bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Saya dapat mempercayainya sebagai sebuah peristiwa atau fakta sejarah. Tetapi yang tidak masuk akal bagi saya ialah bagaimana hanya karena Yesus mati di atas kayu salib, lalu seluruh umat manusia ditebus, diampuni, diselamatkan dari dosa-dosanya. Sang pendeta terdiam, lalu dia memikirkan, dia berkata dalam hati, iya ya, selama ini saya berpikir semua orang Kristen dengan begitu saja mempercayainya. Ternyata bagi orang lain tidak dapat dipahami dan oleh karena itu tidak dapat dipercayai. Itu sebabnya saat ini kita akan membahas mengenai doktrin atau ajaran khususnya tentang penebusan.
Dengan demikian, kalau Anda sendiri masih bingung, atau kalau Anda mesti menjelaskan kepada orang lain, ini mudah-mudahan dapat sedikit menolong. Kita mulai dari Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 yang berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi, ayat-ayat ini memang menegaskan dengan amat jelas bahwa Allah mengasihi kita. Kasih Allah itu dinyatakan dengan mengorbankan putranya Yesus Kristus sampai mati untuk kita. Dan karena korban Kristus itu, karena kematian Kristus itu, karena darah Kristus itu, kita dibenarkan, bahkan dikatakan pasti akan diselamatkan. Apa yang harus kita percayai jelas, doktrinnya jelas. Yang belum jelas di sini adalah bagaimana kita menjelaskan pada orang lain. Kita mengenal apa yang disebut sebagai hukum sebab akibat. Misalnya kalau orang bermain api, akibatnya terbakar. Kalau orang bermain air, akibatnya basah. Ini jelas. Tetapi kalau saya katakan kita bermain api, lalu akibatnya basah, atau kalau kita bermain air, akibatnya terbakar, tentu ini menjadi tidak jelas. Ini yang mesti dijelaskan. Yesus mati di atas kayu salib. Baik, kita menerima itu. Kita diselamatkan oleh Allah, kita menerimanya. Tetapi bagaimana sebab atau karena Yesus mati di atas kayu salib, lalu akibatnya kita diselamatkan, bagaimana hubungan sebab akibatnya di sini? Apa yang biasanya paling tidak dapat dimengerti orang mengenai doktrin penebusan ini? Yang pertama adalah manusia berdosa. Ini orang setuju. Akibat yang logis dari dosa adalah Allah pasti marah. Allah murka. Manusia harus dihukum. Ini yang logis. Karena Allah itu Maha Kudus, tak akan membiarkan atau mentolerir dosa. Juga karena Allah itu Maha Adil, maka kalau ada yang salah, ia harus dihukum. Lalu kita katakan, ya, tetapi Allah juga Maha Pengasih, bukan hanya Maha Adil dan Maha Kudus. Ini pun kita setuju. Tetapi coba dengar apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 7, yaitu pembacaan kita minggu lalu. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yang dikatakan oleh Yesaya inilah yang masuk akal. Allah mengasihani, Allah mengampuni, tetapi kalau orang jahat meninggalkan kejahatannya, orang fasik meninggalkan jalannya dan kembali kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Paulus? Paulus mengatakan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ia sudah mengasihi, mengampuni, menebus ketika kita masih berdosa. Jadi tidak bertobat dulu baru ditebus seperti yang dikatakan oleh Yesaya. Tetapi sudah ditebus sebelum orang bertobat ketika kita masih berdosa. Itu kata Paulus. Inilah yang sulit ditangkap oleh akal sehat manusia dan menurut hemat saya memang tidak masuk akal. Tetapi itulah yang terjadi dan kita harus menjelaskannya. Sekali lagi, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa itu berarti? Bahwa kita tidak perlu bertobat lagi. Karena toh Kristus telah lebih dulu menebus, membenarkan, dan menyelamatkan kita.
Saudara-saudara, pertobatan itu perlu. Inti pemberitaan Yesus selama ia ada di dunia ini adalah bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi tidak ada keraguan di sini. Pertobatan itu penting, perlu, dan mutlak. Tetapi yang mau dikatakan oleh Paulus adalah ini. Kasih Allah yang dinyatakan melalui kematian Kristus itu tidak tergantung pada pertobatan kita. Tidak ditentukan oleh pertobatan kita. Artinya, Anda bertobat atau tidak, Allah di dalam Kristus mengasihi Anda. Tetap mengasihi Anda, telah lebih dahulu mengasihi Anda. Ini memang tidak masuk akal. Yang lazim berlaku pada kita adalah hukum take and give. Artinya, saya garuk punggung Anda, tetapi Anda juga menggaruk punggung saya. Anda mencongkel mata saya, ya saya congkel mata Anda. Saya memberi, karena itu saya juga berhak untuk menerima. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak masuk akal, tetapi sebenarnya dapat kita pahami. Dapat kita pahami kalau kita tidak memakai logika otak, tetapi memakai logika cinta. Kalau kita memakai logika cinta, apa yang terjadi, saudara? Bayangkan Anda mencintai seseorang dengan cinta yang luar biasa, tetapi orang yang amat Anda cinta itu tidak membalas cinta Anda, malah banyak menyakiti hati Anda. Apa yang Anda lakukan dalam situasi seperti ini? Kemungkinan pertama adalah Anda juga berhenti mencintai dia. Anda memutuskan bahwa ia bukan orang yang pantas menerima cinta Anda. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada kemungkinan kedua, yaitu karena cinta Anda itu begitu luar biasa, Anda tetap mencintainya walau Anda harus menderita luar biasa. Misalnya, ibu yang terus mencintai anaknya, sekalipun anaknya tidak pantas dicintai. Ibu yang sudah memaafkan anaknya sebelum anak itu menyadari kesalahan dan meminta maaf kepadanya. Ini tidak masuk akal, tetapi bisa kita pahami. Dan itulah yang Allah lakukan bagi kita. Ia tetap mengasihi kita. Tidak peduli apakah kita mengasihi dia atau tidak. Ia sudah menebus dan memaafkan kita. Tidak peduli apakah kita sudah bertobat atau belum. Kristus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan karena itu pula ia menderita. Ia mencintai kita. Tetapi yang kita lakukan adalah menyakiti hatinya. Jadi sekali lagi, apakah kita perlu bertobat atau tidak? Pada satu pihak kita memang tidak perlu bertobat kalau pertobatan itu kita maksudkan hanya untuk memperoleh kasih Allah. Sebab bertobat atau tidak, Allah tetap mengasihi kita. Namun pada lain pihak, saya harus mengatakan, kalau Anda mau benar-benar mengalami kasih Allah itu dalam hidup Anda, kalau Anda mau penebusan dan penyelamatan Allah itu betul-betul nyata, betul-betul efektif, Anda harus bertobat. Tanpa Anda bertobat, Allah memang sudah mencintai Anda. Tetapi cinta itu tidak Anda rasakan, tidak Anda alami. Sama seperti kisah anak yang durhaka tanpa minta maaf pada ibunya. Ibunya memang sudah memaafkan dia, tetapi maaf itu baru ia rasakan, baru ia alami kalau ia bersedia datang dan memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Kalau kita tenggelam di laut, Yesus sudah melemparkan alat penyelamat bagi kita. Artinya, Allah sudah menyelamatkan kita. Tetapi apakah dengan begitu otomatis kita sudah benar-benar selamat? Tentu belum tentu. Itu tergantung apakah kita mau memegang alat penyelamat itu.
apakah kita memang benar-benar mau diselamatkan? Sebab kita juga berhak dan bebas untuk menolak atau menerima penyelamatan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.